Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Afdal. Ku Arum. Saya Putri Azaria. Saya Yusril Bintang. Saya Ilma Aulia Sebaika. Saya Wimugini Ardra. Dan saya Fajrul Rahman. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang pembentukan ASEAN dan dampaknya. ASEAN itu apa sih? Jadi, ASEAN itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau disebut juga dengan Association of South Asian Nations dan disingkat menjadi ASEAN, dan merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara dan lahir tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Siapa sih pendiri ASEAN itu? Nah, jadi pendirinya yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura Sinnathamby Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoeman. Nah, ASEAN juga punya logonya nih. Jadi makna dari logonya itu, yang pertama, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Yang kedua, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Yang ketiga, kuning melambangkan kemakmuran. Yang keempat, putih melambangkan kesucian. Yang kelima, 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan yakni persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Yang keenam, lingkaran yang ada melambangkan persatuan antara negara-negara anggota ASEAN. Pada tahu nggak nih negara-negara apa aja yang tergabung dalam ASEAN? Terletak di kawasan tropis yang dilintasi garis khatulistiwa dan terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data statistik, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 buah. Negara Indonesia yang berdiri sejak 17 Agustus 1945. Malaysia adalah sebuah negara federal yang didirikan pada tanggal 16 September 1963. Terdiri dari 13 negara bagian, 9 diantaranya dikepalai oleh Sultan dan 4 lainnya oleh keturunan bangsawan. Kepala negaranya dipilih setiap 5 tahun sekali oleh Sultan, dan negara Malaysia menempatkan ibu kota di Kuala Lumpur. Thailand disebut juga sebagai negara kebebasan atau Muang Thai. Negara ini sering mendapat julukan rumah rakyat merdeka, karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat loh. Karena Thailand dijadikan daerah penyangga atau buffer state oleh Inggris dan Prancis. Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah utara Indonesia. Memiliki lebih dari 7.000 pulau dan hanya 800 yang dihuni. Filipina memperoleh kemerdekaan pada 4 Juli 1946 dalam bentuk republik dengan ibu kota Filipina yaitu Manila. Singapura merupakan negara terkecil di dekat Semenanjung Malaka. Awalnya Singapura tergabung dalam Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun sejak 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri menjadi sebuah republik dengan ibu kotanya yaitu Kota Singapura. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di Asia Tenggara dan pada tahun 1971 diubah menjadi Brunei yang merdeka tetapi masih di dalam pengawasan Inggris, dan pada 1 Januari 1984 Brunei benar-benar merdeka secara penuh. Kesultanan Brunei Darussalam memiliki ibu kota di Bandar Seri Begawan. Vietnam. Negara Vietnam Utara awalnya merupakan negara komunis dan Vietnam Selatan merupakan negara non-komunis. Dan pada tahun 1975, Vietnam dipersatukan oleh negara komunis. Sejak 2 Juli 1976, lahirlah negara Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota Hanoi. 8. Kamboja. Negara Kamboja yang berbentuk kerajaan disebut juga Kampuchea. Negara ini merupakan salah satu negara Indochina, bekas jajahan Prancis. Kamboja memperoleh kemerdekaan pada 9 November 1953 dengan ibu kota di Phnom Penh. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang pada awalnya negara Myanmar bernama Burma. Lalu pada tahun 1989 berubah nama menjadi Myanmar. Menurut penduduknya, Myanmar berarti tanah emas dengan merdeka pada 4 Januari 1948. Ibu kota Myanmar yaitu Yangon.
Laos berasal dari istilah Lansang yang artinya kerajaan jutaan gajah. Berada di tengah Asia Tenggara di daratan kelompok negara Indochina, Laos memperoleh kemerdekaan tanggal 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan. Sejak 3 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos dengan ibu kota Vientiane. Jadi, ASEAN terbentuk karena beberapa hal, yaitu persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara, persamaan budaya, serta persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Tujuan organisasi ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan melalui usaha bersama berdasarkan semangat persamaan, persekutuan, dan hidup damai di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan saling menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar negara wilayah ini, selain menaati prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling bantu dalam hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas latihan dan penelitian di sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam memanfaatkan lebih besar bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan termasuk masalah perdagangan komoditi internasional, perbaikan fasilitas angkutan, dan komunikasi, serta dalam memajukan taraf hidup rakyat masing-masing. Yang keenam, meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara. Lalu yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan beberapa organisasi internasional dan regional, dengan mengikhtiarkan segala jalan untuk mempererat lagi kerjasama antar negara-negara itu sendiri. Ada banyak bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, diantaranya yaitu 1. Kerjasama di sektor perdagangan dengan dilakukan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. 2. Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui kerjasama industri ASEAN atau AICO. 3. Kerjasama di sektor jasa yang meliputi transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Untuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan diantaranya 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT). 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT). 3. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu kerjasama kebudayaan, penerangan, dan pendidikan yang kegiatan-kegiatannya berbentuk workshop dan simposium di bidang seni dan budaya. Contohnya yaitu ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, dan ASEAN Quiz. Yang kedua, kerjasama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, kerjasama kesehatan, ketenagakerjaan, serta kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial. Jadi, ASEAN telah beberapa kali menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT untuk merumuskan rencana program kerjasama ASEAN yang menguntungkan semua pihak dan menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian program-program tersebut. Sampai tahun 2016, ASEAN telah menyelenggarakan sebanyak 29 kali KTT. Ternyata setelah dibentuknya ASEAN ada dampaknya loh bagi Indonesia. Yang pertama, integritas wilayah dan kedaulatan NKRI tetap terjamin. Dan yang kedua, potensi ancaman dan kejahatan lintas negara menjadi berkurang. Dan yang ketiga, terciptanya situasi kawasan Asia Tenggara yang kondusif bagi Indonesia. Selain bagi Indonesia, kerjasama ASEAN dapat berdampak juga loh bagi anggota lainnya. Yang pertama, ASEAN ikut memerankan peran penting dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi bagi negara-negara anggotanya. Dan yang kedua, ASEAN menerapkan prinsip non-interference telah menjadikan Asia Tenggara
sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan dengan kawasan negara berkembang lainnya. Dan yang ketiga, masyarakat negara-negara anggota ASEAN memperoleh manfaat yang berarti dengan adanya program mengatasi masalah kemiskinan seperti meningkatnya kemudahan layanan sosial dan informasi. Oleh karena itu, manfaat ASEAN adalah untuk memajukan suatu negara, mensejahterakan negara, memenuhi kebutuhan negara yang belum terpenuhi, dan dapat menjaga keamanan dengan gerakan militer saling membantu satu sama lain. Setelah saya menonton video tentang pembentukan ASEAN dan dampaknya, saya menjadi tahu apa itu makna dibalik dalam logo pembentukan ASEAN. Dan saya juga menjadi tahu negara apa saja yang termasuk dalam pembentukan ASEAN. Dan materi ini sangat mudah dipahami, karena materinya dirangkum dengan sangat ringkas dan mudah dihafal.